Bapa penuh anugerah. Ini juga orang juga tahu bahwa firman yang jadi manusia itu adalah Yesus. Ini gimana sih kau, Tapasya? Tapi kan nggak ada tulisan nama Yesus di situ. Ini dikata, dia itu kemuliaan Allah sebagai anak tunggal. Kita baca di Lukas. Siapa yang dilahirkan Maria? Masa kau bilang nggak tahu? Oke, tahu, aku tahu. Sabar. Nah, tadi kau bilang mana ada firman itu? Nih, saya kasih lagi. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Udah saya bilang, terlalu Tritunggal ayat ini. Kau mau kemanapun kena gebuk. Udahlah, bertobat. Mazmur 33 ayat 6. Coba baca. Oke, jangan begitulah. Kakak ini Kristen kan? Harus punya kasih loh. Iya, ini saya kasih tahu. Oke, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Oke, ada berapa di situ? Oleh, melalui atau oleh firman langit dijadikan, oleh nafasnya segala tentaranya. Bapa mencipta dengan firman dan rohnya. Berarti ada berapa di situ? Ada satu. Oh, berarti Yesus itu Bapa dong. Karena Yesus di dalam Bapa, aku dan Bapa satu. Memangnya pernah Yesus bilang aku dan Bapa dua? Berarti aku dong. Berarti kakak ini oneness juga. Aku dan Bapa satu. Kamu ngerti nggak arti satu? Coba baca. Iya, ya. aku ngerti satu ini angkanya satu nih kak. Ini aku nggak bilang dua begini. Allah itu bukan bilangan kayak gini. Allah itu adalah terang. 1 Timotius 6 ayat 16. Allah adalah satu. Allah bukan kayak gini bilangan yang bentuknya fisik. Iya kan satu kan, kakak bilang satu. Angka satu gimana kak? Satu itu bukan angka satu. Satu itu bukan angka satu. Apa Anda mau bilang Allah itu angka satu? Anda nggak ngerti? Allah itu hanya satu-satunya Tuhan. Jadi kalau misalnya Yesus dikatakan Tuhan, itu ada satu-satunya Tuhan, bukan salah satu. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan. Tapi saya mau jelasin, suara kamu itu di dalam kamu. Kamu satu atau dua? Satu. Suaramu sama nggak sama badanmu? Ya kan tanpa yang ada. Kamu ngakunya satu, tapi kamu punya kesadaran roh, kamu punya suara. Ini pernah nggak kamu pikir? Oke, pernah nggak kakak bisa berpikir juga bahwa tubuh tanpa roh kita nggak bisa ngapa-ngapain? Demikian Bapa kalau tanpa firman dan tanpa roh nggak bisa apa-apa. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Baca. Oke. Jadi roh kita ini kak yang bisa membuat kita bicara gitu loh. Makanya tadi kamu udah baca Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman langit dijadikan, oleh nafasnya. Allah itu punya firman, punya nafas, punya roh. Loh kamu ini apa ya, nggak mendengarkan ya? Ya kamu yang putus-putus kak. Oke. Jadi Allah putus-putus kakak jaringannya. Jadi Allah itu memang harus punya firman dan punya roh supaya dia tidak satu mati kayak jarimu tadi. Allah saya itu harus Tritunggal, maka dia tidak akan angka satu seperti jarimu yang kau bilang tadi. Kalau jarimu itu tidak punya firman, tidak punya roh, dia tidak bisa bergerak. Oke, ada nggak tertulis kak Allah Tritunggal dalam Alkitab? Aku login Tritunggal nih kak, biar Allah kita sama-sama menghujat itu ini. Bukan bicara kata Tritunggal. Apa bedanya kamu dengan yang sebelah mengatakan saya beriman kepada Injil tapi tulisan doang Injil? Berarti harus buktinya dong. Kamu mengerti nggak arti Tritunggal? 3 hipostasis. Ada dong. Tadi barusan saya kasih 3 hipostasis. Ya, ada nggak artinya ayatnya? Kamu dengarkan. 3 hipostasis. Tertulis. 3 kesadaran. Enggak, Allah Tritunggal tertulis berarti Alkitab itu ya ciptaan kamu dong. Kamu mau bilang gitu? Loh, kalau tadi saya bilang saya adalah hidup, ada nggak di tulisan di jidat saya? Saya hidup. Nih, logikamu nggak nyampe. Kalau saya bilang, siapa namamu? Agatha, ada nggak tulisan di badan ini Agatha? Ya nggak gitu konsepnya saya. Nah, kalau kamu gantian suaramu ini ya, nggak banget gitu ya. Jadi kalau kamu mengatakan sama kayak RT sebelah, menanyakan sesuatu yang hurufiah, ketika saya mengaku diri saya Agatha, saya bukan tulisan Agatha.
Tetapi saya dengan nama itu menyatakan diri saya. Ini logika, sayang. Jadi jangan dungu seperti yang sebelah. Gitu loh. Tritunggal itu adalah Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Firman dan roh ini satu di dalam Sang Bapa. Baik firman maupun roh, ini adalah kesadaran. Kamu dari tadi dikasih ayat kayaknya cuma nyengir-nyengir nggak tahu apa-apa. Iya, saya taunya tompelnya kakak doang. Ini, kamu taunya Allah itu tunggal seperti jari. Bisakah jari ini berkata dia adalah Tuhan? Harus punya firman. Harus. Jangan disama-samain dengan speedo. Gini loh kak, aku mau tanya. Tahu angka satu gini tadi. Tadi kapan ngomongnya saya ini kak? Kan kamu bertanya. Oke kak, kan Tuhan itu roh. Tuhan itu kan roh. Ah, mana Ya, ada Tuhan dalilnya itu. Tuhan itu roh? Dalilnya mana Tuhan itu roh? Lu ada. Oke, Aduh. silakan. Tuhan itu roh ya. Kita ikuti dia dengan huruf ya. Tuhan itu roh ya, bukan Allah itu roh ya. Iya, ada. Silakan. Bentar ya. Bentar cari dulu ayatnya. Marilah kemari, hei kau. Jangan nyanyi kak, mengganggu konsentrasi. Konsentrasimu lemah sekali dengan musik. Oke, mana ya? Nah ini 2 Korintus 3 ayat 17. Oke. Baca dong kakak, cantik. 2 Korintus berapa? 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah. Nah, roh kan, betul kan roh? Ya, di situ ada kemerdekaan. Kamu tahu konteksnya ini kalau Tuhan itu adalah roh? Kan tadi kamu nanya, Tuhan di mana itu kata roh? Tuhan itu roh. Aku udah buktikan tuh 2 Korintus 3 ayat 17. Tunggu ya. Karena Tuhan itu roh kak, maka dia turun ke dunia memiliki tubuh jasmani sendiri. Nah, maka dikasih nama Yesus Kristus. Nih, ketawa kakak lucu. Oke, jadi sudah paham apa itu Tritunggal? Tritunggal. Udah tahu dari Kak Mikana. Apa kayak gimana lah Tritunggal itu? Kata Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Siapa yang jelasin gitu? Ya itu, Kak Mikana gimana sih? Kan udah kutanya. Mikana emang ngerti Tritunggal apa? Ya itu dia bilang. Apa? Bapak bukan ini. Berarti kalian ini selama ini nggak ngerti apa arti Tritunggal itu? Tritunggal itu 3 pribadi. Nggak Sementara ada, Tuhan siapa? itu Nggak ada yang mengatakan 3 pribadi. ada banyak. Banyak kakaknya yang tidak tahu. Waduh, sesama Tritunggal tidak tahu gimana Oke, sih? saya tanya kamu, siapa yang mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi dalam satu? Nah, enggak tahu, makanya itulah yang aku kejar itu. Kalau kakak bukan itu ya aku turun aja deh. Oh, jangan turun dong. Jangan turun. Nah, kata kan bukan ini, enggak ngaku kan 3 pribadi. Loh, karena Ngaku saya dulu tidak pernah makanya mengajarkan. biar ngaku dulu lah 3 pribadi kak, baru aku ini. Masalahnya, kamu nggak ngerti apa itu pribadi. Kamu tahu nggak apa itu pribadi? Ada. Dia memiliki kesadaran, dia memiliki kehendak, dia memiliki sifat, dia hidup gitu. Oke, Bisa berpikir. berarti ada 3 kesadaran dalam satu hakikat. Saya tanya kamu, apakah tubuhmu punya kesadaran? Oke, apakah tubuhmu tanpa roh bisa hidup? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya udah. Berarti tubuh itu sama sekali tidak berguna. Berarti betul Allah itu Tritunggal dong, karena dia punya roh dan punya firman. Betul nggak? Kalau tiga peran bukan 3 pribadi. Kamu sudah setuju Tritunggal ya? Berarti kamu sudah setuju ada 3 kesadaran dalam satu hakikat Allah dong? Nggak ada. Loh. Gini loh kak. Loh,
Allah punya roh nggak? Allah itu kan roh, bukan punya roh. Allah itu roh, tapi gimana Allah sih? juga punya roh. Iya, dia itu sumber roh. Kalau dia punya roh, roh itu sama nggak dengan Allah? Roh itu sama ya, kan Allah itu roh. Iya, Pertanyaannya Allah itu roh, muter-muter. maksudnya adalah Allah itu gaib. Allah itu Kok gaib? Waduh, kacau. Tuhan kok dikatain gaib? Gaib itu kan buat setan, Mbak. Loh, sekarang saya tanya, kalau Allah tidak gaib, emangnya kamu bisa lihat Allah? Ya kan karena dia tidak terlihat. Roh kamu itu bisa nggak kamu lihat? Roh kamu itu gaib. Masa kamu nggak Ya, tahu? tapi jangan dikatakan gaib lah, itu kan ibaratnya kata-kata untuk setan. Ini biar kamu gini ya, ini biar kamu mengerti apa yang dimaksud Allah adalah roh. Maksudnya itu adalah Allah tidak terdefinisikan, Allah atau Allah itu adalah gaib yang imaterial. Itulah Makanya gaib. dia turun ke dunia dalam wujud jasmani, namanya Yesus. Oke. Jadi yang Makanya dia turun- berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, good. Kalau Bapak di dalam Yesus, ya kan? Artinya ada dua dong. Satu dong. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang di luar satu, Oke, satu di dalam. Yohanes 6 ayat 63 jawabannya. Apa tuh? Yohanes 6:63. Nah, Oke, kita buka ya. aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Terus satu. Ya satu lah, masa dua. Ngapain banyak-banyak dua, Kak? Berarti kalau Mana di tadi? dalam berarti ada yang di luar dong. Satu. Yohanes 6 ayat 63. Dengar dulu. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Siapa di sini roh? Tuhan kan? Nafas Allah dong. Allah itu roh kan? Nafas Oke. Allah. Baca. Ya, oh iya. Oke. Ayat 33 ayat 4. Roh itu Iya, nafas. iya. Baca Nafas dong. juga. Baca dong. Roh itu kan nafas ya. Tuhan itu kan roh juga. Masa Tuhan Gimana nafas? sih? Ya, nafas hidup dong. Masa Tuhan Nih, nafas? roh lah yang memberi hidup. Baca. Ini ya, saya bacakan Aduh, ya. kapan Ini biar kamu bacanya tahu. ini? Biar kamu tahu bahwa roh adalah nafas Allah. Ayub 33, kamu juga cross check ayat 4 nih. Oleh roh Allah, ini ya, roh Allah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh itu adalah nafas Allah. Kalau Iya. nafas itu adalah Allah, mungkin nggak Allah itu sama dengan nafas? Oke, baca dulu dong Yohanes 6 ayat 63. Iya, itu tadi. Bukan itu ayatnya. Silakan baca. Oke. Kalau aku baca jangan diketawain. Ini ngetawain diri sendiri. Rohlah yang memberi hidup. Oke. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus berkata, daging sama sekali tidak berguna. Jadi untuk melihat Tuhan itu, kita harus melihat secara rohani. Kok hubungannya apa roh dengan rohani? Dia nggak ngerti. Loh, hubungannya apa? Tadi kan kamu bilang Allah adalah roh, sementara roh itu adalah nafas Allah. Ya, roh juga kan itu roh. Kehidupan. Apakah roh sama dengan Allah? Apakah roh sama dengan Allah? Allah itu roh, muter-muter ini. Tanya, kalau Allah itu roh, nih ya. Tasya adalah manusia. Apakah manusia adalah Tasya? Belum tentu, karena manusia saya juga ada, Agatha. Ini, makanya kamu harus nalar di sini. Kalau Allah Nalar, ya. adalah roh, apakah roh adalah Allah? Apakah roh adalah Allah? Allah kan itu roh. Saya nggak tanya itu. Sudah Apakah pasti, roh, roh itu itu- adalah Allah? Allah itu adalah roh. Roh belum tentu Allah. Ya itu dia, makanya saya bilang roh Allah membuat hidup itu bukan artinya itu adalah Allah. Kan kena sendiri kamu, Yohanes tadi. Lu kena sendiri. Coba baca Yohanesmu tadi. Coba. Oke, kan Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalau di dalam ya di berarti- dalam diri Yesus itu apa? Berarti kalau dia di dalam berarti ada yang di luar dong. Di dalam diri Yesus itu apa? Di dalam diri Yesus itu ada firman dan manusia. Kok firman sih, gimana sih firman? Dia kan firman yang jadi manusia tadi. Nah, kamu tadi udah oke. baca. Gini ya, kamu tadi udah baca Filipi 2 ayat
6 sampai 7. Dia itu adalah Allah dan manusia. Makanya saya tanya kamu, setuju nggak kamu sama ayat itu? Coba, kalau aku di dalam Bapa, berarti dia ada yang di luar toh? Nggak ada di luar, satu pribadi. Kalau kamu di dalam rumah, berarti rumah yang di luar kamu toh? Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia? Aduh, ini kakak ini. Oh, jangan aduh. Emang ada yang gebuk kamu? Aduh. Oke, bentar Kak. Gimana sih? Ini tentang ini, perkataan-perkataan yang kukatakan bukan dari diriku sendiri. Fokus dulu dong. Dengan roh, Allah adalah roh. Apakah roh sama dengan Allah? Bukan kata kamu. Berarti Allah itu punya roh. Allah dengan roh itu berbeda. Ya kan? Setuju nggak? Allah dengan firman itu beda. Oke, kalau begitu coba tunjukkan ayatnya di mana ada kata firman. Firman itu adalah Yesus itu sendiri, atau maksudnya Mana ada firman itu adalah Yesus? Yohanes 1 ayat 14 baca. Itu kan nggak ada tuh nama Yesus di situ. Nggak ada nama Yesus di situ. Firman Nggak itu ada nama Yesus di situ. Coba Nggak baca. ada nama Yesus di situ. Nggak ada nama Coba. Yesus di situ. Oke, saya bacakan ya. Kamu kan mau Iya. berkali di Yohanes ini. Oke. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah. Ini juga orang juga tahu bahwa firman yang jadi manusia itu adalah Yesus. Ini gimana sih kau, Tapasya? Tapi kan nggak ada tulisan nama Yesus di situ. Ini dikata, dia itu kemuliaan Allah sebagai anak tunggal. Kita baca di Lukas. Siapa yang dilahirkan Maria? Disebut anak Allah. Nih kamu baca. Ih, nggak ada harus nama letterlek. Ada dong. Kita baca di dalam Lukas. Ya. Lukas 1 ayat dari 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau akan beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, disebut anak Allah Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Masa kau bilang nggak tahu? Oke, Tahu, aku tahu. Sabar. Nah, tadi kau bilang mana ada firman itu? Nih, saya kasih lagi. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Wahyu 1 ayat 8. Kamu baca. Atau saya yang bacakan? Iya, Dan yang bacakan. mengatakan firman itu ya ada banget. Nih. Ini aku sendiri kata Yesus. Jadi kau itu baca Alkitab belum tamat. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nih, Yesus mengaku dirinya firman. Oke. Nah, kamu kan bilang roh dan tubuh Bapak dan Yesus itu beda. Beda, memang itu beda. Nah, oke. Bagaimana dengan ayat Yohanes 12 ayat 49? Apa? Yohanes 12 ayat 49. Silakan baca. Oke, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa. Lu ketawa, apa yang lucu? Bapak mengutus aku. Jangan kamu tuduh lagi Yesus pembohong. Udah beda toh. Bedanya di mana? Aku mau nanya, bedanya di mana? Ada nenek Tapasya. Oke. Di dalam diri Yesus itu apa? Yohanes 14 ayat 10. Bapak mengutus aku. Udah beda tuh. Iya, tapi kan Yohanes 14 ayat 10 dikatakan kan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Sekarang kau sudah tahu firman dan nafas Allah itu berbeda. Itu satu di dalam Bapa. Sama seperti kamu yang adalah tubuh, pikiranmu atau suaramu dengan nafasmu itu berbeda, namun satu. Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Mati sendiri. Biar. Mudah-mudahan bertobat ya Nenek Tapasya. Udah mau boker gua. Dadah, selesai hidup lo. Udah saya bilang, terlalu Tritunggal ayat ini. Kau mau kemanapun kena gebuk. Udahlah, bertobat. Kamu harus percaya Tritunggal.
3 kesadaran dalam satu hakikat Allah. Mantap. Minta ayo ngais-ngais di bawah. Aduh, ada kata tolol di bawah. Sampai bawah. Udah mandi gak usah Natasha, benerin dulu rambutmu itu, ngeri kali aku nengoknya. Memang kocak-kocak gaming. Mau kemanapun mereka itu akan kena gebuk. Itu bukan Kristen sayang, itu ngaku-ngaku Kristen.